Kalian tahu Amerika kan? Negara adidaya yang selama ini mendominasi ekonomi dunia. Tapi, apa jadinya kalau kekuatan itu mulai goyah? Cina datang dengan strategi industri yang agresif, dan perlahan Amerika mulai kalah dalam perang industri ini. Dulu, banyak yang berpikir bahwa perdagangan bebas akan membuat dunia semakin sejahtera. Semua negara akan berkompetisi dengan adil, dan Amerika akan tetap menjadi pemimpin ekonomi dunia. Tapi nyatanya, Cina punya rencana lain. Bagaimana Cina menguasai industri dunia? Cina tahu bahwa untuk menjadi negara nomor 1, mereka harus menguasai industri. Mereka gak cuma mau jual barang murah, mereka mau mengontrol seluruh rantai produksi global. Caranya, subsidi besar-besaran, pencurian teknologi, dan manipulasi perdagangan. Subsidi besar-besaran. Pemerintah Cina menggelontorkan miliaran dolar buat mendukung industri dalam negeri. Ini membuat perusahaan-perusahaan Cina bisa jual barang dengan harga jauh lebih murah dibanding pesaing dari negara lain. Contohnya, di industri layar LCD dan OLED tahun 2023, salah satu produsen utama Cina, BOE, mendapat subsidi lebih dari 500 juta dolar. Hasilnya, mereka bisa jual layar smartphone seharga 20 dolar. Sementara produsen lain harus menjualnya dengan harga lebih dari 2 kali lipat. Pencurian teknologi dan spionase industri. Cina terkenal dengan taktik ini. Mereka mengirim insinyur ke luar negeri dengan satu misi, membawa pulang teknologi dari negara lain. Bukan cuma itu, banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Cina dipaksa berbagi teknologi mereka sebagai syarat bisa berbisnis di sana. Ini membuat industri Cina bisa berkembang sangat cepat. Manipulasi perdagangan dan mata uang. Cina seringkali menekan nilai mata uangnya agar barang-barang produksinya tetap murah di pasar global. Dengan begitu, produk Cina jadi lebih kompetitif dibanding buatan negara lain. Ditambah dengan ekspor besar-besaran, mereka membanjiri dunia dengan produk murah yang sulit ditandingi pesaingnya. Hasilnya, produk Cina membanjiri dunia, dari smartphone, panel surya, kendaraan listrik, hingga teknologi canggih seperti AI dan komputasi kuantum. Mereka mulai memimpin. Akibat strategi ini, Amerika kehilangan jutaan pekerjaan manufaktur. Banyak pabrik yang terpaksa tutup karena nggak bisa bersaing dengan harga murah dari Cina. Bahkan, industri semikonduktor yang dulu jadi kebanggaan AS, sekarang harus berjuang keras buat bertahan. Pemerintah AS mulai sadar bahaya ini. Mereka bikin kebijakan seperti CHIPS Act yang menggelontorkan miliaran dolar buat mendukung industri semikonduktor dalam negeri. Tapi, cukup gak? Masalahnya, Cina sudah menghabiskan 3 kali lebih banyak dibanding AS dalam pengembangan industri semikonduktor mereka. Cina nggak cuma mau jadi raja ekonomi, mereka juga ingin mendominasi di bidang militer dan teknologi tinggi. Mereka investasi besar-besaran di AI, robotika, energi nuklir, bahkan industri penerbangan. Bahkan, mereka siap menyaingi Boeing dan Airbus di industri pesawat. Kalau ini berhasil, dunia nggak akan lagi bergantung pada produk-produk barat. Jadi, apakah ini berarti Amerika benar-benar kalah? Enggak juga sih. Amerika masih punya kekuatan di bidang inovasi dan teknologi tinggi. Tapi kalau mereka nggak bertindak lebih agresif, bukan nggak mungkin suatu hari nanti kita akan hidup di dunia yang didominasi oleh Cina. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, Indonesia, siap menghadapi dunia baru di bawah hegemoni Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini akhir dari dominasi Amerika? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.